Halo pemirsa, Anda menyaksikan program kesayangan Anda Before 30. Saya Philip Mantova, host Anda hari ini. Senang sekali membawakan acara ini ke hadapan Anda karena setiap episodenya selalu adalah sebuah kejutan. Nah, episode kali ini apa ya? Saya mau bicara soal pasangan hidup. Apalagi buat kaula muda. Hal ini pasti dinanti-nantikan, jangankan pemirsa. Di sekitar saya ini saya beritahu ada krunya Before 30. Anda tidak bisa melihatnya di layar televisi Anda, tapi ada sekitar 10 lebih orang di sini. Dan sebagian di antara mereka masih bujangan. Jadi mari kita doakan supaya mereka nggak ahi, lalu mereka bisa konsentrasi, ambil gambar dan suara yang terbaik untuk disajikan ke pemirsa menjadi berkat. Tema kita hari ini, mujizat tulang rusuk. Karena itu jangan kemana-mana, kalau kemana-mana rugi loh. Karena saya tahu Anda pasti akan menemukan jawaban yang Anda nanti-nantikan. Tapi yang namanya mujizat nggak bisa dipatok satu. Setiap orang dalam segala kebutuhan tetap harus menyaksikan program ini. Karena mata Tuhan tertuju kepada setiap kebutuhan kita. Dan yang namanya firman Tuhan itu sekalipun diarahkan satu arah oleh pengkhotbahnya, tapi selalu kena ke semua arah karena pedang itu bermata dua. Kalau Anda sakit, tetap saksikan, jangan kemana-mana. Kalau Anda sedang mengalami pergumulan, sekalipun Anda sudah menikah, bukan pasangan hidup yang Anda nantikan, tapi pasangan hidup yang Anda nikahi itu sekarang sedang bermasalah, terjadi kerusakan rumah tangga, tetap ada di sini karena di sini ada balsam sorgawi di mana kesembuhan pasti akan terjadi. Pokoknya kalau ada hati-hati itu terbuka, Tuhan pasti akan bekerja. Yakinlah, sebelum 30 menit acara ini berakhir, pasti Anda menemukan apa yang Anda nanti-nantikan. Jawaban doa diberikan dengan cara yang paling ajaib. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, keluarga yang berantakan disusun kembali oleh tangan Roh Kudus. Tetap bersama dengan saya, sebab setiap menit dalam episode ini akan semakin menyenangkan. Yes, it's gonna be fun. Saya bisa merasakan ketidaksabaran dari kalangan pemirsa saat ini. Khususnya kaula muda. Karena episode ini bicara tentang pasangan hidup, mujizat tulang rusuk. Saya nggak mau tahan lebih lanjut, kita langsung ke firman Tuhan. Kejadian pasal 2 ayat 18 bunyinya demikian, dengar baik-baik ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dari ayat 18 ini kita bisa menemukan rencana Allah semula. Mengapa manusia menikah? Kalau mau tahu jalan Tuhan, maka selidikilah yang paling orisinil, yaitu ciptaan pertama. Ini luar biasa loh, banyak sekali pewahyuan di dalamnya. Anak-anak muda jangan terpancing dulu dengan kata-kata indah seperti Tuhan berjanji memberikan penolong kepadanya atau memberi dia istri idaman, bahkan sepadan dengan suaminya. Wah, ini adalah angan-angan setiap orang muda, bukan? Yang belum menikah apalagi, aku pengen sekali suatu hari menikah dengan jantung hatiku, kekasihku. Tapi seringkali sekalipun orang-orang masuk ke dalam hubungan dengan sikap seperti itu, kenapa kok banyak pernikahan yang hancur ya? Karena mengabaikan 3 kata pertama ayat 18, Tuhan Allah berfirman. Kita lupa tujuan pernikahan itu apa. Padahal Tuhan yang mencetuskannya. Perkawinan tidak datang dari otak manusia atau tradisi dunia. Karena Allah lah yang mencetuskan idenya. Dan Tuhan kita nggak pernah iseng. Semua serba ada tujuannya. Sebelum happy, harus holy. Aplikasinya di sini jelas sekali bahwa pernikahan itu kudus karena Tuhan yang menciptakannya. Jadi bagi kita diingatkan. Jangan pernah mencemarkan ranjang perkawinan. Bukan hanya merusak rumah tangga orang. Sebagian orang punya kebiasaan buruk. Nggak peduli kalau seseorang itu jarinya sudah bercincin,
cincin perkawinan. Dia nggak peduli kalau orang itu sudah ada yang punya. Serobot saja. Orang seperti itu bukan hanya merusak rumah tangga orang lain, dia sedang menghanguskan masa depannya sendiri. Tapi saya lebih bicara tentang orang pacaran. Hindari kamar tidur. Jangan berhubungan seks dulu. Jangan yang namanya kumpul kebo atau tinggal bersama. Satu apartemen, satu kos-kosan, cowok cewek, padahal belum menikah, belum diberkati di gereja. Kalau kita hanya mengejar cinta dengan menghanguskan kasih, ujungnya kehancuran. Allah menciptakan pernikahan itu kudus supaya kasih dulu yang didahulukan. Dan untuk kasih didahulukan, nggak boleh ambil hak. Kita harus belajar dulu kewajiban. Kewajiban suami istri itu apa? Saling menerima, saling mendukung, saling mengerti, saling mendengarkan. Haknya jangan diambil, persetubuhan. Nggak usah keburu-buru lah, nggak usah tergesa-gesa. Toh kalau sudah menikah, pernikahan itu mengharuskan hanya dengan satu pria atau dengan satu wanita. Satu pria dan satu wanita seumur hidupnya menjadi partner selamanya hingga maut memisahkan mereka. Lalu mau tergesa apa? Kalau bicara hubungan seksual, akan selama-lamanya dengan pasanganmu itu. Kedengarannya seolah-olah kok nggak fun ya, kok cuma dengan satu. Jangan melawan takdir Allah. Allah menciptakan setiap kita hanya dengan satu pasangan seumur hidup kita hingga maut memisahkan kita. Dan kalau kita tidak melakukan itu seolah-olah nikmatnya sementara, kekosongannya, kehampaannya itu luar biasa. Ikuti aja, ikuti blueprintnya sorga. Jangan melawan takdir itu. Karena firman kalau dilawan, ujungnya hanya kehancuran. Kesenangan sementara, ujungnya akan kehampaan selama-lamanya. Kalau kita hanya mengejar nafsu, ujungnya penyesalan. Ikuti saja. Tuhan berfirman pernikahan itu kudus. Pernikahan itu sakral. Jangan tergesa-gesa ke seksual. Toh harus setia dengan satu itu seumur hidup. Dan semakin diberkati, semakin bahagia dalam segala berkat. Termasuk berkat-berkat seks di dalam pernikahan. Ini adalah pendidikan seks yang baik menurut saya yang kurang sekali hari ini dipancarkan lewat media massa. Kebanyakan malah kita ikut-ikut dengan kebudayaan dunia yang mengajarkan gaya bebas segala. Saya bersyukur, saya berdoa supaya ini menguduskan setiap pemirsa. Mari kita lanjutkan. Ayat 19 dan ayat 20 bunyinya demikian. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Sangat menarik untuk diperhatikan di ayat 19 maupun 20 ada kalimat pertama berkata, lalu Tuhan Allah membentuk. Lalu ayat 20, manusia itu memberi nama. Lalu Tuhan Allah membentuk. Dan manusia itu memberi nama. Ini bicara tentang tanggung jawab. Jadi sebelum cinta, selalu ada tanggung jawab pribadi di hadapan Tuhan. Before love is responsibility. Ini bicara tentang, kalau untuk anak kaula muda, ini bicara tentang sekolah, kuliah, dan kerja. Jangan khawatir kalau Allah akan mengabaikan kebutuhanmu. Salah satu kebutuhan manusia yang paling besar adalah pasangan hidup. Konsentrasi dalam sekolah, konsentrasi dalam kuliah. Dan sekalipun Anda sekarang bukan usia duduk di bangku sekolah, Anda sudah kerja, semakin hari merasa semakin tua, konsentrasi aja di tempat kerja. Sambil berserah percaya. Sebab kadang-kadang Tuhan tidak menjawab doa kita langsung detik hari ini juga dapatkan. Karena Tuhan selalu punya satu maksud, yaitu saving the best for last for His beloved ones. Atau menyimpan yang terbaik untuk yang terakhir. Menyimpan yang terbaik tepat waktunya, semua indah pada waktunya. Dia selalu menyimpan yang terbaik pada waktu yang paling tepat untuk diberikan. Saya punya keyakinan dari sejak dulu saya bertobat terima Tuhan, bahwa pacaran itu hanya cukup sekali untuk menikah. Tidak perlu coba-coba. Karena itu ketika saya bertobat terima Yesus umur 18 tahun, saya nggak langsung bingung cari pacar dulu atau cari gandengan. Saya sekolah, saya kuliah. Setelah saya terima Yesus, saya kuliah. Saya konsentrasi di dalam pelajaran, konsentrasi membangun kehidupan.
membangun masa depan, mempersiapkan diri untuk perkara-perkara ilahi. Dan saya yakin Tuhan pasti akan perhatikanlah. Sekali lagi pernikahan itu kan ide Allah. Jadi Allah yang harus, tanda kutip, bingung untuk kita. Bukan kita yang panik sendiri. Kalau kita dipandang bertanggung jawab menamai hewan-hewan itu, atau apapun yang Tuhan percayakan kepadamu dan kepadaku, Tuhan pasti ingin pekerjaan kita berkembang dan tidak mungkin bisa berkembang ke level berikutnya kalau kita sendirian. Kita butuh pasangan dan Tuhan pasti berikan karena Tuhan yang punya kepentingan. Kalau hidup kita ini memuliakan Tuhan, masa Tuhan biarkan? Kan Tuhan mau kembangkan. Gak ada seorang businessman, pengusaha yang ketika tokonya jalan, kan ada kesempatan diperbesar, dia gak akan perlebar. Beli atau kontrak ruko sebelah. Lalu habis itu diperlebar dunia usahanya. Pasti dia ingin sekali karena mereka ingin mendapat uang. Kalau Tuhan tidak butuh uang. Tuhan hanya ingin supaya anak-anaknya betul-betul bahagia dan memuliakan dia. Tuhan yang berkepentingan. Biar Tuhan yang campur tangan. Tugas kita sekolah, kuliah, kerja. Jangan tergesa-gesa. Baru umur 15 tahun udah mau pacaran. Lalu menikahnya mau umur berapa? 18 tahun. Masa mau menikahnya, kalau menikahnya katakan umur 25 tahun, masa mau pacaran dengan satu orang 10 tahun lamanya? Nanti jatuh dalam dosa. Nanti kalau enggak jadi jenuh. Pacaran kan harus maju. Hari ini pegang tangan. Dan besok kan tidak bisa hanya sampai segitu. Masa kita 10 tahun hanya pandang-pandangan? Hubungan pasti harus ada lajunya, tidak boleh berputar-putar atau berjalan di tempat. Jangan-jangan kalau 10 tahun, ujungnya seks nanti. Karena terlalu dekat, tiap hari ketemu, jangan-jangan jenuh. Akhirnya salah satu harus dipatahkan hatinya, karena yang lain pasti bosan dan meninggalkannya. Jangan begitu. Dari sejak pacaran jangan hanya terbawa nafsu. Kita adalah manusia yang diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Artinya kita bisa berpikir. Tidak seperti anjing dan kucing. Kita bisa berpikir untuk masa depan kita. Kalau saya sarankan, bukan nggak boleh. Kalau saya beritahu kepada Anda, jangan pegang kompor yang panas. Jangan marah sama saya. Loh kok nggak boleh? Kok ambil kemerdekaan saya? Ini negara bebas tahu. Loh, kalau pegang panas, terluka, jari siapa? Ayo, jari sendiri. Ngapain kita umur 14 pacaran? Maukah kita pacaran 15 tahun lamanya? Pacaran itu sekali saja untuk menikah. Itu paling bahagia. Gak perlu punya ex segala. Gak punya alasan untuk cemburu. Gak bisa bicarain tentang pacar-pacar masa lalunya. Tapi kalau Anda sudah terlanjur gimana? Saya sudah pacaran 3 kali nih, gak jadi. Ya sudah, yang keempat ini yang pertama kali menuju ke pernikahan. Jangan coba-coba lagi. Jangan bermain-main lagi. Buang-buang waktu sayang sekali. Bisa bangun masa depan, kenapa tidak persiapkan pakai energi? Kenapa mau putar-putar di padang gurun kalau kita bisa punya satu jalan yang pasti? Ya kan? Ini namanya cara berpikir orang dewasa. Ini namanya cara berpikir yang dipengaruhi oleh firman Allah. Dan kalau ada Roh Kudus dalam diri kita, kita bisa menguasai diri. Hanya karena saya kepingin uang yang ada di ATM itu bukan berarti saya jebol ATM itu kan. Nggak semua keinginan kita harus kita penuhi, bukan? Kalau kita penuhi nanti jangan-jangan jadi dosa dan kriminalitas, kita harus meringkuk di balik jeruji penjara. Tidak semua keinginan dan dorongan kita harus dipenuhi sekarang. Kasih itu selalu berani menunggu. Bukan menunggu pasangannya, kan kita belum tahu. Kasih itu menunggu Dia yang mengasihi kita, yang akan memberikan pada kita tepat waktu. Terimalah mujizat tulang rusuk itu bagi hidupmu. Pembahasan ini akan semakin menarik pemirsa, apalagi bagi Anda yang sudah menunggu lama untuk seorang pasangan hidup atau seorang kekasih. Kita baca ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu.
Inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dapatkah Anda bersama dengan saya mendengarkan bunyi lonceng perkawinan yang perdana di alam semesta ciptaan Allah ini berbunyi, berdentang? Inilah mujizat tulang rusuk itu. Ketika seorang suami berkata kepada istrinya pada hari pernikahan mereka, saya bersedia. Lalu sang wanita berkata yang sama kepada yang pria. Itulah bahasa kerennya hari ini untuk tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dan keduanya menjadi satu, meninggalkan ayah ibu, telanjang pun tidak malu. Itulah pernikahan kudus. Tapi untuk sesuatu yang begitu sempurna, begitu indah, persiapannya, penantiannya seringkali tidak instan, segera. Nah, saya mau memberi visi, mau memberi mimpi kepada Anda. Mimpi yang tidak mengecewakan atau pengharapan yang tidak akan membuat kita akhirnya mengisap jari. Yaitu apa? Kalau Anda harus menanti, itu juga kehendak Allah. Karena segala sesuatu yang indah perlu persiapan juga. Nah, intinya di sini Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Nah, itu rahasianya. Kalau kita mendapat kado, semua mau. Tapi persiapan buat kado itu banyak yang gak sabar. Kalau mau kita dapat sebuah pernikahan yang terindah, semua orang mendambakan. Dari kecil setiap perempuan menginginkan untuk pakai gaun seperti princess atau seperti permaisuri. Apalagi gaun putih. Setiap pria juga mendambakan suatu hari menikahi gadis idamannya atau wanita yang ia sangat cintai. Tetapi untuk mempersiapkan ke sana, karena itu sesuatu yang berharga, Tuhan tidak mau main-main. Tuhan tidak mau asal-asalan. Itulah sebabnya sebagian kita menunggu bertahun-tahun. Menanti seperti tanpa ujung. Ingat loh ya, kalau Tuhan membuatmu tidur nyenyak, tidak sama dengan membuatmu mati atau pingsan. Anda tetap sadar, Anda tetap membangun hidup ini. Tidur nyenyak itu adalah sebuah waktu kualitas. Waktu kita tidur sebenarnya kita bekerja. Otak kita dipulihkan, sel-sel tubuh kita memulihkan sendiri. Tuhan memulihkan banyak hal, termasuk gambar diri ketika kita di dalam masa-masa menanti. Banyak orang kepingin dapat berkatnya, tapi nggak mau menanti untuknya. Saya mau kuatkan hati Anda yang sudah menunggu lama. Kalau Allah sedang bekerja, sekalipun kelihatannya nggak terjadi apa-apa, Anda hanya bekerja. Anda nggak lihat Allah bekerja, Allah sebenarnya sedang bekerja. Asal Anda tidak pingsan, tidak mati, Anda tetap berhubungan dengan Dia, Anda lakukan kehendaknya, hidupmu sedang ke sebuah arah yang sudah pasti dan garansi Tuhan tuntun ke sana. Tuhan sedang menuntun Anda ke pelaminan, itu sudah pasti. Hanya menunggu saja orangnya. Orangnya juga sekarang sedang dibentuk oleh Tuhan. Ingat tadi kata yang saya sebut waktu di awal-awal, Tuhan membentuk. Tuhan membentuk mereka, Tuhan memberi nama. Tuhan sedang bentuk pasangan hidupmu yang sekarang mungkin ada di sekeliling Anda, sekitar Anda yang mungkin Anda belum sadari. So saya tahu ada beberapa orang yang akhirnya jadian dengan temannya. Selama ini kok nggak pernah lihat ya, ternyata kamu adalah kekasihku. Tapi mungkin juga di tempat yang jauh, Anda belum mengenalnya sekarang juga. Tapi nanti suatu hari akan ketemu. Tapi yang pasti, percayalah segenap hati, Allah sedang bekerja. Mujizat tulang rusuk sedang dalam proses pembuatannya. Anda dibentuk, pasanganmu juga sedang dibentuk. Mungkin pasangan itu adalah seorang pria yang masih misterius bagi Anda atau seorang wanita yang belum ada di sekeliling Anda. Yang pasti Tuhan sedang membentuk kalian berdua, Anda berdua secara terpisah untuk ketemu tepat pada waktunya. Saya beri kesaksian sederhana tentang bagaimana saya berjumpa dengan istri saya hingga kami sampai kepada lonceng pernikahan itu. Saya dan istri saya berjumpa ketika kami masih sangat muda. Saya pergi ke gereja, saya melihat seorang gadis di sebelah sana. Tapi pada waktu itu hati saya tiba-tiba dibuat tertarik. Jangan salah sangka, saya nggak ke gereja untuk melihat manusia loh ya. Saya betul-betul konsentrasi kepada Tuhan. Tapi entah gimana, waktu itu saya datang ke pagian, dia juga, kami kontak mata, langsung saya jatuh cinta. Cinta kami termasuk cinta pada pandangan pertama. Tapi nggak cuma itu, nggak hanya sampai seperti itu. Waktu itu saya mendapat suara Tuhan, itulah istrimu nanti. Nantinya istri saya mengaku setelah menikah, bijaksana seorang wanita, jangan buka rahasia sebelum waktunya. Dia bilang sama saya, hari itu di gereja, pukul 6 pagi padahal setengah 7 kebaktian baru dimulai. Kami masih berdoa, masih sepi. Dia melihat saya, ada suara berbicara sama dia, itu nanti suamimu. Jadi Tuhan bisa lewat pewahyuan loh, Tuhan bisa bicara. Tapi meskipun demikian jalan kami nggak mulus. Karena saya tinggal di Kanada, istri saya tinggal di Indonesia.
Dan kami masih sangat muda, istri saya jauh lebih muda dari saya. Waktu menunggu menanti itu rasanya, gak sabar lagi. Rasanya kepingin segera berlalu. Rasanya kalau mau ya apalagi anak muda kan, selalu tergesa-gesa, terburu-buru, maunya serba instan. Kopi instan, mie instan. Kalau kita mau instan yang kayak begini, fondasinya kurang kuat, bisa-bisa cerai tengah jalan. Bisa-bisa gak bahagia di dalam perjalanan hidupnya. Tuhan mau persiapkan matang-matang. Jadi saya sempat beritahu saya tertarik. Saya bahkan datang ke orang tuanya. Tetapi disuruh tunggu karena istri saya sekalipun dapat suara Roh Kudus, dia belum senang sama saya waktu itu. Dia menganggap saya mungkin tidak seperti yang dia bayangkan, ada pasangan yang dia inginkan. Lain lah ya ekspektasi setiap orang. Dan akhirnya nggak ketemu. Tapi saya tidak mau main curang loh ya. Tidur nyenyak itu berarti betul-betul taruh di gigi netral. Jangan 1, gigi 2, gigi ngebut segala. Jadi saya nggak langsung beritahu sama dia dengan embel-embelnya, dibumbui kata-kata Tuhan berkata kamu istriku. Saya nggak intimidasi dia. Kalau Tuhan bicara, simpen saja di hati. Itu akan terjadi, nggak usah dibantu. Tuhan nggak butuh pertolonganmu dan pertolonganku. Tidur nyenyak artinya jangan main curang. Sabar menunggu, gentleman saja. Kalau kejar, kejar dengan sehat. Kalau mau kita mendekati seseorang, jadilah berkat. Begitu aja, diresponi nggak diresponi. Asal dia tahu, Anda beritahu saya ada rasa tertarik dengan kamu. Pasti dia tahu apa yang harus dia perbuat lah. Dia sudah punya keluarga juga, bisa rundingan dengan mereka. Jadi saya nggak main curang, tidur nyenyak, ingat itu. Nggak berhenti sampai sana, saya di Kanada. Kembali dia di Indonesia, saya sekolah di sana. Hubungan jarak jauh biasanya nggak jadi, apalagi masih taraf mengejar. Kemungkinan kalah saingan. Banyak teman-temannya di sekelilingnya. Tapi saya tidak mau kalah. Saya berkata dalam hati, yang berdoa lebih giat, lebih sungguh yang akan dapatkan dia. Jadi saya berdoa, tidur nyenyak artinya saya sekolah di sana, saya lakukan pelayanan, pekerjaan, tanggung jawab saya. Saya baik-baik bangun hidup saya, persiapkan masa depan saya. Tapi saya tidak pingsan, tidak mati, saya berdoa dan percaya, berharap. Dan saya berkata sama Tuhan, kalau enggak saya enggak kecewa dengan Engkau, tapi saya yakin segenap hati, saya pasti jadi. Karena kami punya hubungan, masuk kategori. Karena kami berdua sama-sama anak-anak Tuhan. Lain cerita kalau saya melanggar firman Allah, menentang kehendaknya, nggak mungkin direstui sama Bapa. Tapi sama-sama masuk kategori, tinggal sekarang siapa yang doanya lebih kencang, siapa yang dapat. Suatu hari, singkat cerita, dia sedang berada dengan teman-temannya, pulang, lalu tiba-tiba Tuhan bicara sama dia. Kenapa kamu nggak beri dia kesempatan? Lalu habis itu dia kontak saya senang setengah mati, kekasih saya. Meskipun belum jadi, bukan jadi pacar segala, dia kontak saya, lalu dia berkata sama saya, ayo kita berteman, saya ingin mengenal kamu lebih dalam. Padahal saya dulu yang telepon terus, yang dia telepon terus. Kadang-kadang dijawab, kadang-kadang enggak. Tapi kali ini diresponi juga. Dan sejak hari itu, cinta berbunga. Dan saya long distance, hubungan jarak panjang. Hanya lewat pena, belum zaman internet saat itu. Dengan tulisan surat menyurat, saya mengenal jiwanya dulu. Puji Tuhan, kami tidak mendekat secara tubuh. Supaya kami jangan jatuh dalam dosa, masuk dalam pencobaan. Tapi ujungnya saya bisa kenal dia. Saya lebih tanya sama dia, apa yang bisa saya doakan untuk kamu? Ini yang kamu bisa doakan untuk aku. Ada waktu-waktu di mana kami menjadi bukan pen friends, tapi menjadi prayer friends, teman doa. Jam sekian kita sama-sama ketemu di udara. Kita berdoa untuk misi, kita berdoa untuk pelayanan kita, untuk keluarga dan teman-teman kita. Mulailah terbangun yang namanya bonding secara emosi, atau ikatan batin pun mulai terbangun. Dan akhirnya suatu hari pada waktu lonceng pernikahan berbunyi atas hidup kita, saya dan istri saya dapat berkata, we have married our best friends. Kami telah menikahi sahabat kami yang paling dekat. Maukah Anda menerima mujizat tulang rusuk dari Tuhan? Saya yakin kalau setiap Anda merindukan, apalagi yang sudah menanti-nantikan untuk cukup lama. Tapi bukan hanya itu, bagi setiap Anda yang sakit juga saya mau doakan. Dan bagi Anda yang mengalami pergumulan rumah tangga atau apapun kebutuhan Anda, saya tahu setiap kebutuhan lewat doa akan dijawab oleh Tuhan. Kita langsung berdoa pemirsa. Saya merasakan Tuhan dekat. Ulurkan tangan Anda ke depan dan bersyukur pada Tuhan terlebih dahulu untuk apa yang sudah Anda miliki. Jangan lihat apa yang belum Anda punya. Dengan hati seperti itu kita datang, akan terjadi mujizat termasuk tulang rusuk yang Tuhan akan berikan. Terima kasih Tuhan. Pada setiap pemirsa kaula muda khususnya yang juga mungkin sebagian sudah semakin tua, belum dapat pasangan hidup. Dan Anda percaya sekarang pemirsa dengan saya sama-sama kita sepakat seiman. Tuhan berikan tulang rusuk itu. Seorang yang takut akan Tuhan, yang dari Tuhan.
pria dan wanita yang datangnya dari Tuhan itu bagi setiap pasangannya. Tuhan kirimkan, bukakan pintu. Tapi kadang-kadang kalau mereka sudah ada di sekeliling kita, bantu pemirsa untuk bisa melihat dengan cara berbeda mulai hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan tunjukkan saya ada sebuah gelas, isinya kotor. Diisi air mineral, air yang bersih, air yang sudah disuling, tetap keruh. Anda bertanya, loh kenapa kok terus keruh? Aku sudah berusaha, tapi kenapa kok tidak pernah ada yang baik dari hidupku? Aku minta pasangan hidup, tapi selalu ketemunya yang gak benar semuanya orangnya, yang hanya mau cari keuntungan. Anda adalah seorang wanita, tapi Anda suka dugem setiap malam. Anda jatuh dari tangan satu pria dengan pria yang lain karena mencari kasih. Anda kira Anda menemukan, mencari cinta, tapi yang ditemukan hanyalah nafsu. Tapi Anda sudah terlilit di dalam gaya hidup yang salah ini, susah keluar karena sudah jadi kebiasaan Anda. Keluar. Anda mau ada air jernih di gelasmu? Cuci dulu yang sudah ada sekarang yang kotor itu. Buang dulu yang keruh. Buang gaya hidupmu dengan iman. Anda jangan berpikir setan memberitahu kalau aku keluar dari ini apa aku masih punya kehidupan. Punya kehidupan, bisa. Berhenti dugem. Berhenti pakai obat-obatan. Berhenti jatuh dari satu pria ke pria yang lain. Terima gombal mereka. Dalam nama Yesus Anda percaya. Apakah sudah begitu aku akan jadi suster? Enggak akan. Di dalam nama Yesus Tuhan justru akan menggantikan dengan teman-teman yang dari Tuhan dan bahkan pasangan hidup dari Dia. Terima kasih Tuhan. Dan untuk setiap orang yang sekarang sudah menikah, kata cerai tidak boleh dalam nama Yesus, nggak boleh. Bagaimana bisa direstui Tuhan kalau melanggar firman Tuhan? Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh orang. Jangan katakan itu. Mulai hari ini, maka Tuhan akan membawamu kepada suatu solusi untuk maju, pemulihan akan terjadi. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya menikmati episode ini, sungguh-sungguh sesuatu yang tidak terduga. Di mujizat, di dalam edisi mujizat ini bisa ada tentang tulang rusuk. Saya tahu Tuhan punya rencana, makanya kita adakan di dalam program kita. Saya percaya banyak mujizat terjadi. Saya dengar lonceng pernikahan di kanan kiri. Dengan iman, terimalah pasangan hidupmu dari Tuhan. Selamat menjalani hidup ini dengan Roh Kudus. Tuhan baik, Dia akan membangun rumah tanggamu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa episode berikutnya.